Wabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yaitu dua wilayah di daerah istimewa Aceh dan 4 wilayah di Jawa Timur. Dilakukan warga desa Kalibendung, Keenam wilayah ini pun kemudian seekor berstatus sapi ujian diberikan wilayah atas atau mobil pick up lockdown. untuk dijual. Sapi dengan kondisi sakit akibat terinfeksi penyakit Kasus mulut dan pertama kuku. PMK dilaporkan Harga terjadi normal di sapi yang Kabupaten seharusnya Jawa mencapai Timur 30 juta pada rupiah, 28 April lalu 15 sampai dengan 19 kasus Hai pemirsa, selamat datang, selamat jumpa kembali dengan saya Hendrawan Sutanto dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pagi hari ini kita akan berbincang tentang masalah yang tengah merebak di tanah air, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku atau yang kita singkat PMK. Wabah penyakit ini beberapa waktu yang lalu telah membuat kepanikan yang sangat luar biasa, terutama di antara para peternak rakyat yang kehidupannya sangat tergantung dari ternak yang mereka miliki. Mereka sangat menggantungkan sebagai tabungan hidup kepada ternak yang dimiliki, khususnya adalah ternak sapi, kerbau, dan mungkin kambing domba. Namun penyakit PMK ini ternyata juga bisa menulari ternak babi. Nah pemirsa, pagi hari ini saya akan mengajak berbincang para stakeholder di bidang peternakan bersama dengan seorang pakar kesehatan masyarakat veteriner, yaitu yang berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Kita sambut kedatangan dari Dr. Hewan Widi Nugroho, seorang epidemiolog. Selamat pagi, Dr. Widi. Selamat pagi, Prof. Hendrawan Sutanto. Senang bertemu jenengan. Baik, Dr. Widi, kita tahu bahwasanya beberapa hari belakangan ini Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan yang sangat luar biasa, khususnya yang berkaitan dengan berita terjangkitnya atau merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku, di mana penyakit ini kita ketahui merupakan penyakit yang memiliki dampak ekonomi yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu kala, saya waktu itu masih kecil, saya di Surabaya, sudah ada satu lembaga yang ada di Jalan Monocolo waktu itu, yang sekarang namanya Jalan Ahmad Yani. Di situ ada satu laboratorium yang disebut Lembaga Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku, yang sekarang menjadi Puspetma kalau saya tidak salah. Nah, di sini kami ingin berbincang dengan Dr. Widi selaku seorang epidemiolog, seorang pakar di bidang kesehatan masyarakat veteriner, seputar penyakit mulut dan kuku ini, dengan harapan kami bisa ikut berpartisipasi terhadap pemerintah untuk meredam kepanikan dengan satu anjuran-anjuran yang bijak, yang tepat, dan tentu saja menguntungkan bagi kita semua. Nah, Dr. Widi, saya persilakan barangkali mengawali perbincangan kita ini. Kasus PMK ini kira-kira bisa disampaikan informasinya apa sebetulnya PMK dan bagaimana tanda-tandanya yang bisa dikenali oleh para peternak, dan langkah apa yang seharusnya diambil untuk segera mencegah dan mengatasi penyakit mulut dan kuku.
Baik, selamat pagi pemirsa, selamat pagi peternak. Pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, dalam bulan Syawal ini saya, walaupun mungkin sebagian kita belum pernah saling kenal, saya minta maaf atas segala salah dan khilaf saya barangkali selama berinteraksi dengan pemirsa pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, tentang penyakit PMK ini, Prof, penyakit PMK ini singkatan dari penyakit mulut dan kuku, dan ini adalah definisi yang nama yang bagus sekali untuk menggambarkan letak penyakitnya ada di mana, ya, di mulut dan di kuku. Gitu. Dan dia disebabkan virus, dan dari wabah COVID kemarin kita mendapatkan pelajaran bahwa virus tidak bisa diobati, ya. Ya, gitu. Dan tadi Prof Hendrawan Sutanto sudah menyampaikan bahwa penyakit ini menyerang hewan berkuku belah, sapi, kambing, domba, babi, unta, rusa, dan kerbau semuanya bisa terinfeksi penyakit ini. Dan ini agak panjang masa inkubasinya, dari 2 hari sampai 14 hari. Masa inkubasi adalah masa di mana hewan itu terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala klinis. Jadi kalau hewan itu terinfeksi dan segera menunjukkan gejala klinis, itu menguntungkan dari sisi pengendalian karena langsung ketahuan. Oke, begitu. Nah, ini sampai 14 hari sehingga kita kadang-kadang tertipu atau kita tertipu dengan kondisi yang sepertinya hewan ini seperti sehat, makan baik, jalan tidak ada pincang, tidak ada air liur berlebihan di mulut, tetapi ternyata dia menyimpan penyakit yang berproliferasi tumbuh di dalam tubuhnya sampai 14 hari. Ya. Pada masa itu kira-kira tindakan apa yang paling tepat saat ini agar para peternak segera mengetahui? Mungkin ada tanda-tanda spesifik yang diferensial diagnosis yang barangkali bisa disampaikan. Ini yang tidak menarik bagi peternak karena selama masa inkubasi tidak ada dikenali tanda-tanda. Yang bisa mengenali adalah alat. Jadi dalam beberapa hari setelah terinfeksi, dengan deteksi alat laboratorium itu bisa dikenali. Tetapi dari sisi epidemiologi kita dalam kondisi wabah begini bisa mengestimasi, peternak mungkin bisa belajar mengestimasi, ya, bahwa sebaiknya saya tidak membeli atau sebaiknya saya tidak kontak dengan peternakan atau hewan di sana dan di sana. Jadi dengan memperhatikan informasi-informasi di mana ada wabah, di mana ada hewan sakit. Nah, ini memang kadang-kadang kita termakan oleh hoax. Jadi di sana sebenarnya tidak ada penyakit, tetapi dilaporkan seperti ada wabah begitu. Nah, saya lebih memilih agar kita berhati-hati karena kita bahasa Inggrisnya itu prepare the best for the worst, gitu ya. Mempersiapkan yang terbaik untuk yang terburuk. Jadi kita dengar aja dan kemudian kita berhati-hati terhadap berita yang mungkin itu sakit, mungkin tidak, lebih baik kita anggap bahwa itu sakit begitu. Ya, itu lebih berhati-hati. Jadi sikap, ya, dalam hal ini perlu untuk ada perubahan bagi para peternak untuk tidak menganggap remeh. Ya, saya kira itu ya. Betul-betul serius. Serius, ya. Betul, Bro. Ya. Kemudian yang lain lagi yang bisa saya tambahkan, Prof, adalah bahwa penyakit ini mudah menular. Jadi satu hewan sakit itu ada beberapa orang yang menghitung dia bisa menulari 15 ekor, ada yang bisa menulari 6 ekor. Sementara kalau kita bicara, contohnya adalah COVID kemarin, ya, saya mendengar bahwa kemampuan penularannya adalah satu orang sakit bisa menulari 2. So ini 7 kali lipat kemampuannya daripada yang penyakit, beberapa penyakit lain. Sangat luar biasa. Ya, ini yang kita harus, saya kira kita lebih baik sangat berhati-hati dengan penyakit ini daripada mengabaikan. Gitu. Ya, betul. Oke, ya. Kalau kondisi peternak kita bagaimana sekarang ini, Prof? Ya, saya mencoba mengikuti berita-berita karena saya juga memiliki satu grup dari para peternak
ya, peternakan rakyat di beberapa tempat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dari pengamatan saya sekarang ini ada kemungkinan bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah para peternak yang begitu mendengar ada wabah ini mengalami kepanikan yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan dalam membuka acara pada pagi hari ini. Mereka sebagian besar memang bergantung, ya, hartanya itu disimpan dalam bentuk cash saving, yaitu ternak ini. Sehingga ketika ini terjadi wabah dan dia kemungkinan akan ketakutan, nanti tidak laku dijual atau harganya menjadi turun, ini menjadi satu hal yang mungkin menjadi kepanikan kelompok ini. Kelompok yang kedua mungkin kelompok yang barangkali sudah cukup berpengalaman, jadi tidak begitu panik karena dia mungkin pernah mengalami dan berhasil keluar. Ya, karena PMK ini kan bukan yang pertama kali ya terjadi di Indonesia. Konon ini sebetulnya di dunia sudah ditemukan sejak abad ke-19 ya, tahun 1800-an sekian. Di Inggris, di beberapa negara, di Amerika, di Australia, semuanya pernah terjangkit dari PMK. Cuman skalanya barangkali berbeda-beda ya, karena setiap negara mungkin kemampuan di dalam menangani, kesiapan laboratorium dan vaksin mungkin berbeda-beda. Nah, kelompok yang ketiga ini yang barangkali perlu untuk kita berikan penjelasan pada kesempatan ini. Karena ada kelompok yang mengatakan, wah, saya tidak percaya ada penyakit. Penyakit ini sudah ada, ya katanya ini cuma dibesar-besarkan saja oleh satu media yang istilahnya sekarang diviralkan. Nah, barangkali saya ingin mendapat tanggapan dari Dr. Wiji tentang masalah ini ya, karena ini tadi sudah dikatakan penyakit yang sangat cepat sekali penyebarannya, menularnya, dan ini perlu untuk ada usaha, upaya kita untuk menyadarkan kelompok masyarakat yang masih belum percaya. Bagaimana? Baik, ya. Memang tergantung dari karakter peternakan mereka, mereka akan mengalami dampak yang berbeda-beda, sehingga tingkat keyakinan mereka terhadap dampak penyakit ini menjadi berbeda-beda. Ya, betul sekali. Yang paling berdampak dan cepat dampaknya adalah peternakan sapi perah. Oke, ya. Ada informasi yang saya dapatkan di Sidoarjo misalnya. Mereka ada satu peternakan yang tadinya memproduksi 200 liter sehari. Ya. Kemudian dia terkena wabah ini. Dan kemudian produksi susunya drop menjadi hanya 15 liter sehari. Ya. Kita bisa bayangkan dia kehilangan 185 liter sehari. Dan itu setara 1 juta rupiah sehari. Betul, Kali 3 ya, itu adalah kehilangan yang luar biasa. Sehingga peternak sapi perah mereka, saya percaya mereka akan memperhatikan ini baik-baik karena temannya mendapatkan dampak yang seperti itu. Ya, saya kira ini sangat penting untuk diketahui bahwasanya dari pengalaman selama ini satu negara yang pernah terjangkit wabah PMK, dana yang harus dikeluarkan sangat fantastik. Di Inggris saja untuk kasus-kasus yang ya katakanlah hanya ringan itu sudah mencapai mungkin dalam hitungan rupiah triliun. Belum lagi kalau dia itu sudah dampaknya besar gitu. Ya paling enggak satuannya dalam miliar sampai triliun. Hari ini kita punya sapi populasinya sekitar 18 juta kalau saya tidak salah dari data BPS yang terakhir sekitar. Jawa Timur sendiri adalah merupakan provinsi yang paling padat jumlah populasi sapinya, ya, terutama sapi potong dan tentu sapi perah ini juga kita menduduki posisi yang tertinggi populasinya di antara provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira Jawa Timur ini akan menjadi satu barometer. Kalau kita berhasil mengatasi di Jawa Timur, yang barangkali di wilayah lain juga akan bisa kita atasi ya relatif mudah dibandingkan dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, saya berharap mungkin Dr. Widi bisa menyampaikan beberapa tips yang paling
penting kepada para peternak. Bagaimana untuk membantu kita bergotong royong, bekerja, bergandengan tangan untuk mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur. Monggo, Dokter. Ya, tentang penyakit ini karena dia penyakit virus, dia tidak ada obatnya. Sehingga ada dua metode pengendalian. Yang pertama adalah eradikasi, yakni pemusnahan hewan-hewan yang sakit dibunuh kemudian dibakar. Dan itu dikerjakan di negara-negara yang kaya karena mereka bisa memberikan kompensasi, subsidi yang cukup bagi peternak untuk tumbuh lagi. Dan itu adalah cara yang selama ini dianggap paling cepat dalam mengendalikan wabah. Ada daerah-daerah yang tidak memiliki cukup resources untuk stamping out, maka pengendalian yang realistis adalah vaksinasi. Pada konteks Indonesia itu belum terjadi. Ya, kita berharap pemerintah segera menurunkan vaksinasi. Karena saya kira itu opsi yang tersisa dari kalau kita tidak melakukan stepping out. Dalam keadaan tidak ada itu, maka peternak yang bisa dilakukan yang pertama adalah lockdown. Kita mengenal lockdown adalah menutup diri dari lalu lintas. Yang pertama adalah saya kira kalau yang banyak berkunjung ke peternak itu belantik. Belantik juga adalah saudara kita, dia membantu peternak agar ternaknya terjual dengan cepat, ya itu bagus. Jadi tetapi dalam kondisi yang seperti ini kita harus membuat rasionalisasi kunjungan. Ya. Jadi kalau ada jagal atau belantik yang berkunjung, sebaiknya tidak masuk ke peternakan, Prof. Ya. Karena kalau masuk ke peternakan kemudian lihat-lihat, apalagi megang-megang padahal dia berasal dari tempat lain atau dia habis berkunjung ke tempat lain, nah itu bisa membawa sebagai agentnya ya. Sebagai agent yang pertama. Terus yang kedua adalah memang ini menguntungkan dari sisi bisnis kalau ternak itu sakit kemudian dibeli dari sisi jagal. Nah, kemudian dibeli dan kemudian dipelihara di rumah, dan ini yang terjadi di beberapa daerah di Malang Selatan. Jadi seorang belantik membawa sapi sakit ke rumahnya, kemudian dia menganggap bahwa ini bisa diobati, dan ternyata sapinya sakit kemudian mati, dan kemudian daerah sekelilingnya tertular dan sampai sekarang penularannya masih terus jalan. Nah ini sehingga selera untuk membeli atau keinginan untuk membeli sapi yang murah ini, bagaimana cara menjaganya ini yang kita harus ngobrol dengan para jagal dan belantik. Bahwa peternak juga harus menyampaikan baik-baik kepada teman-temannya atau koleganya belantik dan jagal agar masing-masing mengontrol diri. Nah, mungkin diantaranya adalah kalau berkunjung ke peternaknya atau belantiknya mendisinfeksi diri dengan dengan protokol COVID ini ya. Ya, desinfektan. Dan yang menarik adalah, yang tidak menarik bagi saya adalah bahwa virus ini mati pada tingkat keasaman tinggi atau tingkat keasaman yang rendah. Jadi dia bisa dibunuh dengan agen yang sangat alkalis ya, orang bilang alkalis acidic, dan asidik yang berkisar antara di atas 9 atau di bawah 6. Senyawa yang berada di bawah 6 itu adalah yang sering dipakai oleh ibu-ibu adalah Baiclin itu. Maaf saya menyebut merek, tetapi untuk memudahkan peternak. Atau kaporit ya, itu bisa kaporit 1 kilo dicampur air 45 liter. Nah itu akan mencapai konsentrasi 2% dan itu efektif untuk membunuh PMK. Biasanya kalau untuk penyemprotan biasa kita hanya menggunakan 150 ppm. Nah, itu kecil sekali, hingga 2% ini adalah 20.000 ppm. Jadi berkali-kali lipat sehingga pengecerannya menjadi pekat. Biasanya 5 tablet itu 1 kilogram itu dipakai untuk air 1.000 liter ya. Ini dipakai hanya untuk air 2 galon. Tetapi memang itu caranya agar bisa. Ya, ada satu lagi yang saya juga pernah membaca tentang kalium permanganat dan juga ada soda ash, itu yang sebetulnya sodium karbonat. Mungkin supaya tidak disalahartikan dengan soda api yang seringkali atau baking soda yang biasa digunakan roti. Ini adalah soda ash, ini juga bisa digunakan.
Satu lagi nih Dr. Widi, saya tertarik, saya membaca juga dari beberapa literatur. Ada biology ya, artinya menggunakan beberapa katakanlah bahan lokal, ya obat tradisional. Yang ini barangkali para peternak itu sering bertanya-tanya, apakah ada nggak kira-kira di wilayah sekitar peternakan ini dalam rangka untuk mencegah apakah itu sebagai desinfektan ataukah untuk mengobati luka yang terjadi di mukosa mungkin di mulut, di bibir, atau adanya luka yang ada di lidah dan sebagainya. Kira-kira ada pengalaman ke sana kan? Oke, kalau untuk mencuci mukosa yang rusak, saya kira kita tetap berprinsip pada agen desinfektan yang pH-nya di bawah 6. Yang bisa dicari, yang bisa ditemukan di dapur adalah cuka. Cuka pH-nya 4. Kita bisa gunakan untuk mencuci lidahnya sapi. Kalau memang atau kukunya sapi yang bersih dan itu membunuh kuman dan mengurangi jumlah kuman yang keluar. Tetapi untuk menghentikannya tidak bisa karena virus ini berproliferasi di dalam selnya hewan, dan selama hewannya hidup dia akan terus berproliferasi. Dan yang tidak menarik adalah bahwa sebagian besar hewan dewasa akan sembuh. Nah itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau orang berbisnis basisnya adalah penggemukan sapi, yang dia menggunakan sapi di atas 1 tahun untuk bahan penggemukan, mungkin dia tidak akan terdampak karena kematiannya hanya akan sekitar 5%. Tetapi mereka ini berpotensi untuk menjadi penular bagi peternakan breeding. Peternakan breeding ini, karena kenapa begitu? Karena ketika hewan sembuh, sebagian akan sembuh steril, sebagian akan jadi, kalau istilahnya COVID itu adalah OTG. Ini STG, sapi tanpa gejala, tetapi dia secara intermittent, secara berkala, dia mengeluarkan virus dari susu, dari urin, dari feses, dan dari air liurnya, karena virusnya masih bersarang di tubuhnya. Ya ini juga perlu untuk kita sampaikan, dari literatur mengatakan sapi yang subur pun sampai dengan 6 bulan itu masih kemungkinan menjadi agen untuk menularkan. Apa berkaitan dengan masalah ini? Ya dengan demikian maka para peternak perlu untuk berhati-hati. Ya tadi kita Dr. Widi, ada satu lagi saya membaca dari jurnal yang melaporkan hasil penelitian di Afrika. Kita tahu Afrika ini merupakan salah satu tempat di mana PMK ini kan sangat-sangat krusial sekali. Ya. Ini menjadi tempat yang belum pernah hilang dari peta itu OIE ya tentang masalah PMK. Mereka menggunakan semacam tadi soda ash ditambah dengan madu, kemudian ada tepung yang dari millet yang dia gunakan, dan itu dioleskan di luka yang ada di bibir maupun di lidah, ya. Juga di kaki, di antara kuku itu, dan mereka melaporkan hasilnya cukup bagus, walaupun tidak semuanya mungkin dikatakan itu 100% berhasil. Tapi mungkin di sini kita bisa mengatakan mungkin madu dalam hal ini, kalau kita lihat pH-nya juga madu kan lumayan rendah juga. Apakah ini bisa digunakan paling tidak untuk meredam kepanikan sebelum vaksin dan sebagainya itu, atau vaksinasi bisa kita lakukan? Bagaimana? Ya, tentang pengobatan yang tidak terverifikasi secara ilmiah, memang kita sulit untuk mengatakan bisa atau tidak. Kita hanya bisa mengatakan bisa atau tidak setelah kita melakukan kajian yang lebih komprehensif secara sains, ya. Tapi kalau peternak mau menggunakan madu untuk mengoleskan di lukanya, saya kira bermanfaat juga untuk menghindari infeksi sekunder misalnya, ya. Saya kira kalau mereka mau mencoba itu bagus-bagus saja, walaupun secara ilmiah kita tidak menggaranti kebenarannya.
kita tadi belum berbicara tentang gejala klinis. Oh ya, bagaimana sekarang? Gejala klinisnya bagaimana? Yang bisa dikenali oleh para peternak dengan mudah gitu ya? Ya, ini mudah sekali karena penyakit ini gejala yang pertama adalah demam tinggi sampai 41 derajat sehingga sapinya itu gemetar. Oh, sampai Ya, trembling ya? trembling ya. Nah, ini biasanya dikelirukan dengan BEF namanya virus BEF, bovine ephemeral fever, demam 3 hari, yang demam 3 hari terus kemudian sembuh tetapi demamnya tinggi. Nah, ini BEF itu hanya menyerang yang parah itu pada sapi yang besar sekali. Tetapi kalau di PMK ini justru yang diserang paling parah adalah pedet. Pedet itu mati sampai 50%. PMK ini? Karena PMK. Jadi kalau yang BF tadi? Yang BF kematiannya yang diserang lebih ke dewasa? Ya, justru sapi finisher yang mereka serang. Dan ini saya mewanti-wanti ya, karena kematian pada pedet akan 50%, artinya tahun depan kita akan kekurangan stok. Iya. Ya, itu yang untuk skenario permajaan ya. Jadi untuk permajaan. Ya, bakalan tahun depan akan berkurang banyak sekali. Ya, 50% itu juga disampaikan OIE, disampaikan beberapa studi di negara-negara Asia seperti Bangladesh dan di Vietnam juga. Jadi saya kira akan seperti itu gambarannya. Hingga tadi kalau di populasi madu ada yang sembuh, ada yang tidak, ya itu saya karena 50-50% nggak diapa-apakan juga sembuh. Sembuh ya. Oke. Itu yang pertama, bahwa gejalanya dia akan demam. Yang kedua adalah yang mudah dikenali adalah air liur keluar berlebihan. Ini terjadi karena mulutnya sariawan. Ya, jadi nanti bisa ditampilkan gambarnya ya. Mulutnya itu merah-merah seperti luka-luka ya, sehingga sakit, kemudian dia untuk menetralisir secara fisiologis dia merespon mengeluarkan air liur berlebih-lebihan. Saya kira itu yang kedua. Dan ini pada sapi yang ditransport ke RPH jarak jauh, ini sering dikelirukan dengan sapi yang stres perjalanan, kemudian dia hipersalivasi ya, itu memang mirip sekali sehingga beberapa jagal itu mengatakan bagaimana membedakannya dengan sapi yang seperti itu. Membedakannya ya kalau sapi yang stres perjalanan dia mau minum mau makan dan kemudian tidak demam. Jadi kalau dia tidak mau makan dia tidak mau, harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Apalagi demam ya. Kemudian yang ketiga pincang. Nah, pincang ini ada dua. Yang pertama adalah pincang tumpu. Pincang tumpu adalah kalau dia berdiri, dia kaki yang sakit itu diangkat. Tapi ada juga yang namanya pincang gerak. Sapi yang ketika dia berdiri dengan 4 kaki, tetapi begitu disuruh berjalan ya, digusah begitu, dia akan kelihatan pincangnya. Sehingga ini perlu pengamatan ketika dia berdiri dan ketika dia berjalan. Ya, gitu. Dan Dr. Widi, ini saya sudah mendapatkan beberapa gambar ya dari beberapa sumber. Banyak ditemukan juga ada sampai yang serius itu kukunya lepas. Ya. Sejauh mana ini kemungkinan terjadi seperti itu? Well, saya sangat jarang mendapatkan informasi itu. Saya memang mendengar ada yang kukunya lepas, tetapi yang banyak adalah yang di masyarakat itu ya, karena begitu sakit kemudian dibawa ke RPH atau dipotong secara liar, kukunya belum lepas, dia sudah mati kadang-kadang, atau dia sudah dipotong. Gitu. Tapi memang ada berita bahwa kukunya sampai lepas. Saya kira itu karena badannya terlalu besar sehingga kukunya integritasnya yang terlalu rendah, kemudian dia copot. Tapi tidak otomatis ya, ini langsung penyebabnya apa Pak? Penyakit mulut dan kuku ini kemudian menyebabkan lepasnya kuku. Enggak, ini tidak secepat itu ya. Saya kira para pemirsa ini sangat penting sekali untuk diketahui karena ini adalah bisa menjadi sumber-sumber hoax ya. Jadi jangan terlalu percaya kalau ada berita seperti itu, karena penyakit mulut dan kuku ini perlu proses dan tidak istilahnya itu drastis seperti itu. Seolah-olah itu dibuat sangat mengerikan seperti itu. Ya, enggak, ya. Dan yang kedua tadi menarik sekali. Karena ini menyangkut masalah ekonomi.
Kami juga berharap para pelatih juga punya hati lah dalam hal ini kalau mau membeli, jangan dengan harga yang murah, karena ini adalah saudara kita juga para peternak. Betul. Jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya. Karena apa? Daging yang kita potong berasal dari ternak yang terinfeksi itu masih bisa dikonsumsi. Artinya dari sisi perdagangan ini sebetulnya tidak masalah. Okay. Tapi karena ada kepanikan, maka para peternak berusaha menjual dengan harga yang semurah-murahnya. Ya. Nah, ini perlu kita tekankan supaya tidak ada kepanikan yang luar biasa dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian bisa kita cegah, kita kurangi seminim mungkin kerugian finansial. Ya, mungkin barangkali ada tambahan lagi dari Dr. Widi berkaitan dengan tanda-tanda tadi. Poin terakhir yang jenengan sampaikan itu justru malah menarik bagi saya, bahwa berbisnis itu dapat untung besar itu ya bagus sekali, tetapi kalau kita bersenang-senang di atas kesusahan saudara sendiri itu saya kira ya rugi tetapi jangan dikeprok begitulah. Temannya sendiri peternak itu bagaimanapun juga dia akan rugi, dan bagaimanapun juga jagal-jagal untung karena dia bisa menekan harga, tetapi ya jangan terlalu dikeprok begitu, ini saudaranya sendiri. Jadi memang perlu para jagal ini membantu peternak, ya. Apalagi memang tidak ada dampak terhadap manusia sehingga tidak bukan zoonosis ini. Bukan zoonosis, ya. Jadi itu perlu kita tekankan ya dalam hal ini. Ya begitu. Nah ini ada juga tanda di susu. Ya. Susunya itu juga bisa melepuh, yang menyebabkan dia kesakitan ketika Jadi diperah. ini di ambingnya atau di putingnya? Di putingnya. Di puting ya? Iya benar itu. Ya di putingnya, Prof. Di putingnya melepuh. Dan kalau dibuka begini ya ada cairannya seperti kalau kita kena mastitis, wajan panas nih. Oh, gitu. Wajan panas kita kemudian melepuh. Nah isinya cairan. Oh, gitu. Kalau dikeropek begini isinya air gitu. Ini berbeda ya dengan mastitis ya? Oh, mastitis radangnya ada di dalamnya. Di dalam. Ini di kulitnya. Oh, jadi di luarnya? Di luarnya. Jadi bisa dilihat. Baik, ini saya kira penting untuk diketahui oleh para peternak. Ya. Kalau mastitis itu justru peradangannya ada di Ambing. jaringan dalam ambing atau putingnya. Ya. Tapi kalau PMK ini itu justru kelihatan di bagian luarnya Ya. ada tanda-tanda baru. Ya, saya kira bagus sekali untuk para peternak bisa mengenali tanda-tanda ini. Ya. Dan saya kira kita diajari konsep biosecurity peternakan ya. Jadi cara beternak yang baik yakni meliputi kebersihan kandang secara reguler, disinfeksi secara reguler itu memang harus kita terapkan dan biasakan di peternak. Jadi jangan beternak kemudian kotorannya ditumpuk di belakang, kandangnya kotor begitu, peternak tidak bukan hanya peternak tapi ternak tidak akan suka dan juga tidak akan higienis, menimbulkan polusi juga kan, menimbulkan polusi untuk tetangga dan sebagainya, dan ternak tidak akan perform baik. Nah, ini diantara disinfeksi yang reguler yang bisa diterapkan adalah kita bersihkan kandang dan kemudian kita semprot klorin secara reguler. Untuk apa? Karena penyakit itu dose dependent. Jadi penyakit tidak akan menimbulkan gejala klinis kalau dia tidak menginfeksi di dalam namanya dosis infektif pada tingkat tertentu. Oke. Jadi tujuan kita disinfeksi adalah untuk menekan agar cemaran di dalam kandang itu, kalau kita tidak bisa mensterilkan kandang, adalah selalu berada di bawah dosis infektif. Ya, sehingga dia ketika toh kena ke sapinya, dia tidak menyebabkan gejala klinis. Nah, ini penting sekali karena harus dilakukan reguler. Gitu. Baik. Saya kira para pemirsa, kita telah mendengarkan bagaimana tadi uraian dari Dr. Widi selaku pakar bidang kesehatan masyarakat veteriner yang telah memberikan tips-tips bagaimana sebaiknya kita memelihara ternak khususnya pada sapi. Kita tadi sudah mendengar ada satu kelompok peternakan sapi khususnya sapi perah yang perlu diwaspadai walaupun populasinya di Indonesia ini memang masih jauh dibandingkan dengan ternak potong. Namun karena di dalam peternakan sapi perah
perah itu ada produksi yang tiap hari harus dipasarkan, yaitu berupa susu. Kemudian juga di situ ada unsur yang masuk untuk permajaan, yaitu menghasilkan pedet, di mana pedet ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penularan PMK. Maka ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius ke depan. Sementara untuk sapi potong, ya memang kita juga mewaspadai, walaupun yang kita temukan awalnya adalah di sapi potong. Tetapi jangan lupa juga ada ternak kerbau, ini yang juga sangat sensitif. Di samping juga ada ternak babi, Domba juga. domba, kambing. Kambing sudah ada laporan Nah, positif. dengan demikian maka kita bersama-sama saling bergandengan tangan dengan satu tujuan. Bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap sehat, baik manusianya, hewan ternaknya, dan masyarakatnya di dalam berpikir secara positif terhadap apa-apa yang telah kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Senyambang kita sekarang juga memasuki bulan Syawal bagi yang beragama Islam. Tentu setelah 30 hari melaksanakan puasa Ramadan, kita harus kembali fitri, kembali menjadi manusia yang lahir bersih, tanpa noda, dan tentu manusia yang bermanfaat, atau yang paling bagus di mata Tuhan adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya. Jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Mari kita saling bergotong royong, tolong menolong. Dalam kesempatan ini kami pesankan, jangan panik. Kita sudah berpengalaman, penyakit mulut dan kuku bisa kita atasi. Ya, tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan, tetapi tetap waspada. Kita sekarang mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita baru saja melewati masa-masa krisis tentang pandemi COVID-19. Alhamdulillah, kita menjadi satu negara yang termasuk berhasil dalam hal ini. Kalau yang berkaitan dengan manusia aja kita mampu melaksanakan mengontrol 270 juta jiwa. Kalau ini hanya 18 juta ditambah dengan kambing, domba dan sebagainya, insya Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita akan survive, kita akan bisa selamat, tetap sehat, menjadi sebuah negara yang sangat kita banggakan bersama. Benar. Mungkin ada pesan sebagai penutup Ya, dari Dr. Widi? kepada peternak ya harus berhati-hati ya, lockdown peternakan, dan jangan panik melakukan panic selling. Jadi kalau sehat ya tetap dipiara, tetapi dilakukan biosecurity di kandang, di disinfeksi yang baik, kemudian pelarangan semua orang keluar masuk di kandang kecuali yang mengurusi sapi, dan kemudian jagal juga. Kepada jagal saya ingin menyampaikan ya, bantulah saudaranya peternak untuk melewati masa ini, masa epidemi ini. Saya kira itu, Prof. Ya. Ya. Ada satu lagi barangkali yang menyangkut masalah nutrisi. Ya. Kelihatannya ini tidak berkaitan secara langsung, tetapi peran nutrisi dalam menjaga kesehatan, imunitas tubuh dan sebagainya, saya kira perlu juga mendapatkan perhatian, terutama kalau kita membeli bahan-bahan pakan yang dari daerah-daerah yang terdampak. Ini juga perlu hati-hati. Yang kedua, barangkali kebiasaan para peternak, jika memberikan pakan dan itu tidak habis dikonsumsi, biasanya langsung dicampur lagi. Nah, dalam kesempatan saat ini, di mana salah satu gejala dari PMK itu adalah keluarnya saliva atau air liur yang berlebihan, yang kemungkinan besar akan mengkontaminasi di bahan pakan. Maka sebaiknya untuk saat ini musnahkan saja, masukkan ke dalam lubang atau mau dibakar dan sebagainya. Jangan dicampur dengan makanan yang lain. Ini sangat-sangat penting, di samping memberikan asupan-asupan yang bisa meningkatkan imunitas dari ternak itu sendiri, sehingga dia akan mampu melawan virus yang
masuk ya. Dengan demikian ini menjadi salah satu bagian dari protokol yang barangkali perlu kita sampaikan. Saya kira itu benar, Pak. Ya kan? Benar. Selain itu kita harus juga paham bahwasanya akhir-akhir ini tidak terlepas juga dari masalah-masalah senjata biologis ini akan menjadi sebuah bentuk teror yang sangat mengkhawatirkan. Ada istilah sudah menjadi bioterorisme sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu kita semua harus sadar ya bahwasanya kepanikan itu bisa diciptakan dari teror-teror biologis sekarang. Tidak harus dari perang seperti Rusia dan Ukraina. Ya ini justru lebih berbahaya kalau menurut saya, ya karena korbannya itu langsung, tetapi yang menyerang itu juga tidak kelihatan. Jadi ini penting untuk kita sadari bersama. Ya. Baik, Dr. Wiji, saya kira pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Dan kepada para pemirsa, khususnya para peternak yang kami kasih, kami bersama dengan Anda semua. Ya. Jangan merasa Anda berjuang sendiri. Kami, para akademisi, tetap akan berusaha secara maksimal membantu untuk mengatasi wabah PMK ini bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya akan bergandengan tangan. Oleh karena itu, tetaplah optimis. Jaga kesehatan tubuh Anda dan juga ternak Anda. Hindari peluang masuknya sumber-sumber infeksi dari virus ini sebanyak mungkin. Saya kira itu pesan yang kita sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu jiwa.